sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, Allah mengumpulkan kita di tempat yang suci dan mulia ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Hasanah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majlis ini menjadi wasilah diangkatnya derajat kita. Amin. Diampuni dosa-dosa kita. Amin. Mana amin? Amin. Juga dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen masuk surga Bapak Ibu? Besok. Bagaimana? Pengen masuk surga enggak mau besok. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas uswah hasanah kita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Karam wal-Muhtaram, orang tua kita, guru kita, Ketua Yayasan Masjid Al-Hasanah, Bapak Ustaz Bergamus Yatimah Ya Musa, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada beliau. Allah juga memberikan panjang umur dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Al-Hasanah, juga yang terhormat dan kami muliakan Bapak Ketua RW 12 Bapak Agus SH, panjangnya lupa nama beliau, ingatnya Pak Agus saja. Semoga juga beliau diberikan oleh Allah kesehatan, terus bisa mengawal, karena beliau selaku penguasa di lingkungan RW 12, dan alhamdulillah beliau akhir-akhir ini sangat aktif di Masjid Al-Hasanah. Terima kasih Pak RW beserta juga mungkin jajarannya. Juga yang kami muliakan dan kami hormati para sesepuh dan bini sepuh, termasuk juga penasehat TKN Bapak Dr. Haji Sugito. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan panjang umur, sehingga terus bisa memberikan arahan kepada kami seluruh pengurus. Juga yang muliakan dan kami hormati Bapak Ketua dan segenap panitia peringatan Muharram dan santunan anak yatim, Bapak Febru, Bapak Agus, Pak Khalid, Pak Denny, dan seluruhnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga para ustadzah dari RW 11, 12, dan 13 yang membimbing majelis taklim di lingkungan RW masing-masing, khusus Ibunda Haja Sofia Harahap, juga Ibu Haja Titi, Ibunda Haja Bin Sudiatno. Mudah-mudahan beliau semua diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah panjang umur, juga diberikan oleh Allah senantiasa kesempatan untuk bisa memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada seluruh kita dan pengurus khususnya. Juga Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Hasanah Ibu Haja Rika Sofiana beserta seluruh jajaran, seluruh jamaah Majelis Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa semangat memakmurkan Masjid Al-Hasanah ini, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan. Yang kami cintai anak-anakku sekalian, para yatama yang alhamdulillah berkenan hadir memenuhi undangan panitia. Seyogyanya kita tidak menghadirkan mereka, tapi kita datang ke tempat-tempat mereka, sehingga mereka terlayani dengan baik. Namun karena keterbatasan waktu, panitia mengundang ananda semua, adik-adik semua yang insya Allah kali ini bisa berkenan hadir di majlis ini, insyaallah sekaligus kita belajar bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
karena kita berada di tempat yang suci dan mulia, di tempat yang insya Allah bernilai ibadah yang istimewa. Terlebih kita juga niatkan untuk thalabul ilmi. Sudah berniat untuk thalabul ilmi belum? Nah, yang belum, mungkin dari rumahnya lupa berniat datang di masjid, belum berniat untuk thalabul ilmi, niatkan dalam hati, saya hadir di majlis ini untuk thalabul ilmi. Yang kedua, yang belum berniat i'tikaf, silahkan berniat i'tikaf. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalam masjid ini, sehingga duduknya kita, bahkan mungkin sedikit ngantuk-ngantuknya kita tetap bernilai ibadah. Amin. Dan silakan berniat dengan niat baik sebanyak-banyaknya, sehingga itu menjadi tambahan nilai kebaikan kita. Amin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin, termasuk berkaitan dengan tema yang tertulis di depan, membangun generasi yang unggul, ya, dan berkarakter Islam. Kalau berbicara generasi berarti turunan atau keturunan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, generasi itu disebut dengan durriyah, ya. Apa? Durriyah, keturunan, yaitu generasi. Yang di era ini banyak dikelompokkan masing-masing berdasarkan usia. Ada disebut dengan generasi milenial, itu kurang lebih sekarang umurnya mungkin di bawah 30-an, ya, lahir kurang lebih tahun 80-an. Nah, kalau yang model saya dan Pak Ustadz yang di depan ini generasi kolonial, ya, karena lahirnya di tahun 60-an, 60-70. Nah, sekarang ini banyak ada generasi disebut generasi Gen Z. Wah, canggih betul ini istilahnya. Kalau yang generasi kita mungkin generasi O. Sekarang sekarang anak-anak muda ini kita pakai generasi mana? Tidak ada yang pakai mungkin baru ada ya generasi F. Generasi pakai dulu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran banyak memberikan kepada kita pelajaran tentang generasi, dan itu Allah tuangkan dalam firman-firman-Nya terkait dengan bagaimana para nabi dan rasul di masa lalu mereka begitu concern dan memperhatikan nasib generasi setelah mereka. Ada di antara nabi setelah mereka masuk usia 50 tahun atau di atasnya, mereka kumpulkan anak-anaknya dengan bertanya, wahai anak-anakku, kira-kira kalau bapakmu, kalau ayahmu nanti dipanggil oleh Allah, kira-kira siapa yang akan engkau sembah? Man ta'buduna min ba'di, siapa yang akan engkau sembah kalau bapak dan ibu telah wafat? Kenapa pertanyaan ini perlu dilontarkan kepada anak-anak mereka? Tentu agar mendapatkan keyakinan bahwa setelah kedua orang tua meninggalkan mereka di dunia, mereka tetap dalam keadaan iman dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah pernah nanya seperti itu kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Jangan dibalik pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau makan kalau bapak dan ibu sudah wafat? Ini urusannya urusan perut. Kalau Nabi mengajarkan kepada kita, para Rasul terdahulu mengajarkan kepada kita bagaimana generasi yang ditinggalkan memiliki kepastian iman kepada Allah, dan ini wajib kita tanyakan kepada anak-anak kita. Sebab apa? Sebab ketika kita sudah kembali kepada Allah, kita tidak punya kesempatan lagi untuk menanamkan nilai-nilai keimanan.
sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka di saat kita masih hidup, di saat kita masih punya kesempatan mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai keimanan, yang poin ini nanti termasuk salah satu strategi dan cara kita agar meninggalkan generasi yang berkarakter Islami adalah poin pertama, meninggalkan generasi yang memiliki iman yang kuat. Apalagi kita berada di akhir zaman yang oleh Nabi diisyaratkan nanti usia atau umur iman umat Nabi Muhammad di akhir zaman tidak lebih dari 12 jam. Oh, cuma 12 jam saja. Iya. Nabi yang menyampaikan dalam hadis, dalam satu riwayat Imam Bukhari, beliau menegaskan, Nabi bersabda, di antara umat Nabi nanti di akhir zaman, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dia beriman, sore hari sudah kufur. Kalau dari pagi sampai sore, dari jam 6 sampai jam 6 sore, berapa jam? 12 jam. Atau kata Nabi, wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafir. Di sore hari mereka masih beriman, masih taat ibadah kepada Allah, salat 5 waktu. Di sore hari, pagi harinya kafir. Di sore harinya sudah jadi orang kufur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hanya 12 jam. Kita tentu insya Allah berharap mudah-mudahan iman kita 24 jam sampai kita kembali kepada Allah, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kalimat yang keluar dari lisan kita, la ilaha illallah. Mau kalimat la ilaha akhir, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Insyaallah Allah akan mudahkan nanti akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, wajabat lahul jannah, atau dalam hadis yang lain, dakhalal jannah, dipastikan dia bisa masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga antisipasi keimanan yang hanya 12 jam ini tentu tidak mudah, tidak gampang. Terlebih ketika kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita, tentu kita harus kenalkan dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap anak berhak tahu siapa Tuhan mereka. Jangan sampai kita tidak mengajari anak-anak kita siapa Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan sifat-sifat Allah, mengajarkan nama-nama Allah. Ada berapa nama-nama Allah? Ada 99. Adik-adik ada yang hafal Asmaul Husna 99? Angkat tangan yang sudah hafal. Ya. Nah, ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Sekarang banyak caranya mengajarkan anak-anak kita hafal Asmaul Husna. Ya. Dengan cara dilakukan seperti tadi kita dengar di pagi hari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Rahim, ya Muhaimin. Terus sehari 10, sehari 10 hari, insya Allah sudah hafal Asmaul Husna sekaligus dengan artinya. Ya Allah, ya Rahman, Wahai Zat yang Maha Pengasih, ya Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Kita tanamkan nilai-nilai dari kemuliaan sifat-sifat dan Asmaullahil Husna. Baru kita Bapak Ustaz Mahyar kajian Asmaul Husna. Sudah selesai belum Pak Ustaz? Oh belum ya? Berapa ya? Baru 27. Bukan cuma dihafal, dibacakan artinya, dijelaskan bagaimana sifat-sifat Allah yang bisa kita amalkan
dalam kehidupan kita. Kalau Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita hambanya wajib mengikuti sifat-sifat itu. Seorang ayah punya sifat kasih dan sayang. Seorang ibu punya sifat kasih dan sayang. Ini harus dihidupkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Maka kalau bahasa sekarang itu, ya, di beberapa masjid itu berkaitan juga dengan remaja dan anak-anak, muncullah masjid namanya Masjid Ramah Anak. Dan alhamdulillah beberapa hari lalu di masjid kita sudah dibuka kayak Taman Pendidikan Al-Quran. Siswa-siswi berapa Pak Heru? Ya, 38. Alhamdulillah. Silahkan mungkin punya anak, punya cucu yang ingin belajar Al-Quran, insya Allah dibimbing oleh para guru kita, Ustaz kita, Ustaz Adi Lala, Ustaz Binyamin, di setiap hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis untuk sementara 3 hari dulu. Nanti kalau langsung 7 hari khawatirnya anak kita langsung besok kamu masuk. Jadi 3 hari dulu, ya. Mulainya jam berapa? Mulai jam 4:30 sampai salat maghrib berjamaah. Saya ibu-ibunya pada nunggu, mungkin ada 15-20 orang yang nunggu. Saya tawarin lagi, ibu mau ikut ngaji nggak? Kan anaknya ngaji. Ya, ibu mau ikut ngaji nggak? Mau Pak Ustaz. Nah, insya Allah nanti kita akan sepakati waktunya apa di hari Selasa, atau hari Rabu, atau hari Kamis. Ya, minimal 1 pekan sekali. Kalau anaknya sepekan 3 kali, ibunya minimal 1 pekan sekali. Insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu membentuk generasi yang unggul, generasi yang berkarakter atau berakhlak mulia. Sifat yang harus kita tanamkan di awal, dan ini pertama kali harus kita kenalkan adalah tentang siapa Tuhan mereka. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Alimu auladakum birabbihi." Ajarkanlah oleh kalian kepada anak-anak kalian siapa Tuhan mereka. Ini harus dikenalkan. Ya, jangan sampai nanti anak kita, apalagi generasi Gen Z, tidak tahu siapa Tuhan. Ditanya, kamu punya Tuhan? Tidak punya. Siapa namanya? Tidak tahu. Wah, bahaya. Ya, harus kita tanamkan anak kita tentang siapa Tuhan. Bagaimana sifat-sifat yang mulia yang dimiliki, bagaimana sifat-sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib kita tanamkan. Ini poin pertama, supaya jadi generasi yang unggul. Yang kedua, memberikan pendidikan akhlak yang mulia. Akhlak itu satu sifat yang muncul menjadi sebuah reaksi amal perbuatan tanpa dipikir-pikir lagi. Contoh, misalnya ketemu dengan seseorang, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Setiap ketemu orang, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Maka memberi salam tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang memaksa, berjumpa dengan sesama muslim mengucapkan salam, maka dia sudah berakhlak dengan akhlak Islam, atau paling tidak dia berakhlak dengan sebagian akhlak Islam. Anak misalnya ketika disuruh oleh orang tuanya, diminta oleh orang tuanya, dimintai tolong, anak itu langsung merespon, baik Bu, saya kerjakan. Atau ketika diminta suruh membeli sesuatu di warung, anak itu langsung berangkat membeli dan menyerahkan kepada orang tuanya. Maka anak ini sudah menjadi sikap dan sifat hidup. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekarang menanamkan nilai akhlak kepada anak-anak tidak semudah era kita mungkin, atau bahkan mungkin di masa-masa sebelum kita. Sekarang anak-anak kita sudah banyak yang terpengaruh. Siapa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi setan gepeng. Apa setan gepeng?
Oh, betul dia setan. Dipanggil anaknya. Nah, kalau ibu ke warung. Nah, lihat ibu. Dilihatnya, Masya Allah. Sudah tidak mau lagi lihat wajah ibu. Padahal melihat wajah ibu dalam satu abad lebih jauh mulia memandang Ka'bah. Di mana ada yang masih ada ibunya, ya, yang masih ada orang tuanya. Kalau dipanggil ibunda, segera menyambut dan tatap wajahnya penuh dengan kasih sayang, maka Allah akan jujurkan rahmat. Saat ini kita bersaing terhadap anak kita, bersaing dengan tadi setan, ya. Siapa yang lebih banyak direspon? Kita sebagai orang tua atau setan yang kita? Coba ibu bandingin, ya. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Bukan hanya berakhlakul karimah di satu tempat saja, di rumah saja, bahkan juga di masyarakat. Mohon maaf sekali, saya sering lewat anak muda, permisi deh, assalamualaikum, nggak bicara. Mana dia tanya ke temannya, siapa? Itu biasanya kadang-kadang dari masjid, orang masjid, dan orang masjid, bukan orang Islam, orang masjid. Dia lagi duduk membawa dengan temannya, assalamualaikum deh. Jadi jawab saja. Malah bertanya ke temannya, siapa? Allah. Nah, maka kita tanamkan kepada anak kita, nah, kalau berjumpa dengan siapapun ucapkan salam. Sebab kata Nabi, salah satu sunnah yang nanti akan banyak ditinggalkan oleh umatnya adalah menyebarkan salam. Salam ini sudah tidak lagi menjadi amalan yang dihidupkan oleh umat Rasulullah. Saya kadang-kadang juga bertemu dengan orang, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya bilang begitu, saya kenapa? Saya apa salah? Dia dari rumah ketemu papasan di dalam. Saya ucapin salam, tak mau salam. Begitu pulang dari situ sampai salam dan tidak ada. Apa gara-gara saya beda aja dengan dia? Jadi salam saya dari Jawa. Padahal katanya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku beritahu katanya? Kalau amalan ini kalian lakukan, amalkan dalam kehidupan kalian, maka kata Nabi, tahabbtum, kalian saling sayang menyayang. Amalan apa yang dimaksud oleh Nabi? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi ada nih, jangan lupa ketika bertemu dengan teman, apalagi orang yang lebih tua, ya, karena amalan salam ini oleh Nabi sampai diatur tata caranya. Kata Nabi, yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'im wal qalilu 'alal kathir. Orang yang memberi salam apabila berkendaraan, orang yang berkendaraan lebih dulu memberi salam kepada orang yang berjalan. Itu jangan sampai pakai mobil Ferrari dia bisa sendiri. Nah, jalan kaki sesuatu. Nah, orang yang naik kendaraan, entah mobil, entah motor, setelah naik kendaraan yang pesawat, kan nggak lihat orang di jalan. Kemudian kata Nabi, wal qalilu ala kathir, yang sedikit yang mengucapkan salam kepada yang banyak. Makanya tadi saya yang duluan ucapin salam kepada ibu. Repot kalau ibu yang ucapin salam ke saya. Sana salam, yang sana salam, bingung saya jawab salamnya. Jawab kan ada 2000 tidak? 2000, insya Allah dengan malaik. Kenapa dengan malaiknya? Kata Nabi, orang berada duduk di majlis ilmu didoakan oleh para malaikat. Ibu mau didoakan malaikat, Bu? Maka nanti insya Allah ketika kita berdoa, jangan lupa untuk diaminkan, karena malaikat mengaminkan dan mendoakan orang yang berada di majlis
zikir. Orang yang berada di majlis-majlis zikir didoakan oleh malaikat. Selain didoakan, Allah turunkan as-sakinah, illa tanazzalat alaihim as-sakinah wa khaffat alaihim al-malaikah. Turun rasa senang dalam batin, nyaman, tenang dalam kehidupan. Efek dari thalabul ilm. Karena insyaallah kita berdoa, ya. Silakan aminkan doa dan juga silakan berdoa langsung kepada Allah. Mungkin ada hajat yang ingin dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikut yang juga sangat penting dalam rangka menyiapkan generasi yang tangguh, generasi yang kokoh, membiasakan anak kita beribadah. Ya. Ibadah yang pertama harus kita tanamkan adalah ibadah sholat. Ya, alhamdulillah anak-anak kita di komplek mungkin kalau maghrib itu ada satu shop. Ya. Nah, saya berharap mungkin anak-anak kita yang belum terbiasa ke masjid, yang ada ayahnya, silahkan diajak oleh orang tuanya, ya, untuk dibimbing ke masjid, dikenalkan masjid, dan diajarkan bagaimana adab masuk di masjid. Makanya saya berharap nanti kepada Ustaz Ade, pada Ustaz Benyamin, salah satu nilai yang harus ditanamkan adalah akhlak ketika berada dan masuk di masjid, berada di masjid, keluar dari masjid. Karena Rasul sudah mengajarkan bagaimana adab tadi masuk masjid, kaki kanan atau kaki kiri. Nah, doanya gimana Bu? Doa masuk masjid, Allahumma barik lana. Makan masih sadar kan? Kalau nggak nyambung berarti udah ada di dunia lagi. Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Doa apa itu? Masuk masjid. Keluar masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini doa keluar masjid. Bayangkan dalam Islam masuk, keluar, ketika berada di masjid, insya Allah kita diajarkan dengan akhlakul Islam, karakter Islam. Nah, ini haram, ini dilarang oleh agama, ini dilarang oleh Nabi, ya. Yang dilarang oleh Nabi apa namanya? Makruh. Nabi nggak suka, makanya disebut makruh. Apa yang makruh contoh? Yang bapak-bapak lah yang tahu. Apa Pak yang makruh? Rokok. Walaupun ada yang mengharamkan ya. Katakanlah makruh. Makruh itu tidak disukai, dibenci. Siapa yang benci? Rasul. Kira-kira kalau ada orang nanti ingin ketemu Nabi, lalu dibenci sama Nabi, kira-kira bakalan ketemu nggak? Ada sahabat Nabi yang pernah membunuh paman Nabi, Sayyidina Hamzah. Dia masuk Islam akhirnya. Tapi karena kalau teringat orang ini ingat dengan paman Nabi, sehingga di awal Nabi merasa benci dengan yang namanya Wahsy. Maka kata Nabi, wahai Wahsy, aku terima keimanan dan keislamanmu, tapi jangan kau muncul di hadapanku. Tidak mau lagi ketemu. Kenapa? Ada perasaan tidak suka telah membunuh paman Rasulullah yang mulia Sayyidina Hamzah. Sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu saya sudah berapa? Sudah habis Pak. Sudah 3 ya. Sudah 3. 5 menit lagi. Setelah itu kita tanya jawab. Karena Pak Ibu masih saya 1 jam. Tapi kalau udah mulai kita langsung dikasih kode. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, memberikan kasih sayang dan perhatian. Ya. Jadi memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak kita, insya Allah mereka akan menjadi generasi yang kuat, yang unggul, yang berkarakter. Kenapa? Dapat perhatian. Memang perhatian ini wujudnya bisa bermacam-macam. Kalau ibu mendapati anaknya pulang dari masjid, apa yang diucapkan kepada anaknya? Apa? Atau bahkan dari
tegur ketika anaknya datang dari masjid. Assalamualaikum. Alan, makan dong. Suruh makan. Enggak ditanya dari mana? Dari masjid Pak Umar. Tadi siapa yang imamin? Ustaz Kadela. Tadi sholatnya bercanda atau tidak? Ya, kalau itu teman aku ngajak main, aku main. Nah, kalau jawabannya enggak, kita sholat berjamaah. Masya Allah. Rangkul anak, dipeluk, dicium. Terima kasih nak, engkau telah membantu ibumu, telah membantu bapakmu untuk menyelamatkanmu nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak menjadi semangat, alhamdulillah. Upahnya itu saya perhatikan. Kamu kalau mau makan, ibu mau masakin apa? Mau kesukaan kamu? Iya. Kalau cepat, iya apa? Wah kata ibu, ini mudah meriah. Tapi perhatian kepada upahnya anaknya senangnya telur ceplok. Gak makan kalau ada telur ceplok. Oh, anaknya senang. Dengan ucapan pujian sanjungan, bahkan mengapresiasi dengan sesuatu hal yang penting sifatnya materi, ini akan menanamkan dalam jiwa anak sikap dihargai ini nanti akan muncul ketika dia sudah dewasa. Sekarang banyak orang tidak saling menghargai karena mereka tidak pernah dididik untuk menghargai. Oleh karena itu ini PR besar buat kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak, berkarakter Islam, memiliki jiwa menghargai orang lain. Sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh temannya, dia akan berani mengucapkan terima kasih. Saya mengajarkan anak-anak di sekolah, ya, karena saya kelola sekolah. Anak-anak itu diajarkan untuk mengucapkan terima kasih kepada gurunya setelah gurunya selesai mengajar. Dipandu oleh ketua kelasnya, ya, mengucapkan syukur atau terima kasih. Mereka langsung terima kasih Pak Guru, ya, disebutkan nama gurunya. Dibiasakan ketika orang sudah memberikan sesuatu, apalagi yang namanya ilmu, ya, mereka dididik, ajarkan tentang pengetahuan, dan mereka alhamdulillah mengucapkan terima kasih. Ya, maka kita ajarkan juga hal itu kepada anak-anak kita. Yang terakhir, mengajarkan tanggung jawab dan kemandirian. Jadi kita ajarkan anak kita memiliki tanggung jawab. Satu, ada yang lain lagi? Sebentar. Oke, mohon sebutkan nama dan langsung ke pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sur Mas Buta. Saya mau bertanya Pak Ustaz, yang tadi Pak Ustaz sampaikan, kalau kita di akhir ayat itu, yang ayat mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa itu sudah dijamin atau termasuk masuk surga? Nanti apa yang bisa kita amalkan sebelum kita ayat-ayat datang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diceritakan ya Ustaz ya? Kita mulai dulu Ustaz ya. Oke, penanya kedua Pak Muhammad Azhar, silakan. Siap, silakan. Satu pertanyaan aja Pak. Nanti 2-3 nanti bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DAI yang kami hormati, acara Maulid Dunia yang malam sudah menginjak 1447. Semoga keluarga saya beserta tetaplah dengan kata Bismillah. Kalau satu pertanyaan yang berkaitan dengan Maulid Dunia, kalau kita ingat dari catatan sejarah, Maulid Dunia merupakan awal daripada hitungan umat Islam seluruh dunia. Yang saya tanyakan, peristiwa itu berjalan berlanjut. Apakah
tahun ini, apa macam orang lain? Oh gitu dia. Saya punya lagi Nabi Muhammad SAW adalah tahun belajar. Itu aja. Mohon penjelasan sebelumnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Yahya, dan seterusnya beberapa tahun apa ya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ditambah Ustaz? Ya, oke, siap. Selanjutnya pertanyaan dari bawah dulu, satu lagi dari bawah dulu. Sebentar itu. Silakan. Sebutkan namanya dan langsung pertanyaannya. Nama saya Pak Munawir. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Sebelumnya kami cerita sedikit pengalaman waktu masih seperti anak-anak ini. Di mana pada saat itu saya mengaji dengan dulu belum disebut Ustaz, disebut mualim gitu Pak Ustaz. Nah di pertanyaan saya waktu itu Pak mualim itu Pak Ustaz menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi terjemahannya dalam alif di depan kata la ilaha illallah tersebut adalah mengenaskan arti. Jadi terjemahannya tiada ada Tuhan sama sekali kecuali hanya Allah. Apakah terjemahan seperti ini bisa dibenarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ditambah Ustaz ya? Ini Pak ya, dua dari ibu dan dua dari bapak. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan saja. Silakan Bu Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya mungkin saya kaitkan dengan tema yang sangat bagus ya hari ini ya, membangun generasi unggul dan berkarakter Islam. Ini tentunya kan kaitannya dengan membangun generasi ke depan ya, generasi kepemimpinan. Jadi kalau kita memisahkan antara unggul dengan Islami itu mungkin seperti saat ini ya, banyak menghasilkan generasi kepemimpinan yang unggul ya, tetapi ternyata tidak Islami. Islaminya itu hanya di KTP. Ini kita lihat contoh yang ada paling atas yang pimpinan tertinggi di negara ini misalnya. Itu apakah yang itu yang dinamakan dari awal dulu itu membangun generasi unggul karena tidak melekat antara unggul dan Islami. Jadi ini bagaimana Ustaz kalau misalnya kita mengatakan unggul itu ya sudah mencakup karakter bahwa itu Islam gitu. Jadi ya cara memimpinnya itu dibangun sejak awal, sejak generasi mungkin sekarang malah sudah sampai generasi alpha ya sebenarnya. Itu ya unggul itu kita bangun ya itu kepemimpinan karakternya ya pasti Islami gitu. Itu yang sangat penting untuk menurunkan generasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ini yang menyampaikan Rasulullah. Kita percaya nggak kalau Rasulullah yang menyampaikan? Insya Allah percaya. Kata Nabi yang mengucapkan la ilaha illallah akhirul hayat, dia masuk surga. Walaupun para ulama kemudian menafsirkan bagaimana orang yang kemudian banyak dosanya, apakah langsung sok masuk surga atau mampir dulu? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Karena ternyata ada juga orang-orang yang dalam hatinya keimanan, dia melaksanakan amal-amal soleh, tapi ketika ditimbang amalannya, amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya. Kira-kira masuknya kemana dulu? Belok ke kiri. Tapi setelah sekian lama, insya Allah dengan wasilah keimanan dan kalimat la ilaha illallah, Allah nanti akan perintahkan untuk ditarik dari neraka, dimandikan dengan air yang merubah kondisi tubuhnya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ada hadis Nabi SAW yang menceritakan orang yang masuk surga paling terakhir. Paling terakhir. Kenapa? Mampir dulu. Setelah yang lain semua masuk surga, tinggal dia sendirian. Akhirnya Allah perintahkan malaikat, ya malaikatku, panggil si fulan yang ada di neraka
mengajak dia ke dalam surga. Setelah dimandikan di antara ke depan pintu surga, terlihat dari luar pintu surga, surga itu penuh sesak. Sehingga orang tadi diam aja di depan pintu surga. Allah bertanya kepada malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu. Wahai malaikat, tanya kepada si fulan, kenapa dia tak mau masuk ke dalam surga? Ditanya oleh malaikat, wahai fulan, kenapa kau tidak mau masuk surga? Dia mengatakan, surga itu terpenuh. Di sana surga itu kayak bioskop. Kata Allah, wahai malaikatku, sampaikan kabar kepada dia, aku telah menyiapkan surga untuknya seluas kerajaan bumi. Kira-kira kerajaan bumi yang paling kecil di mana? Saya telah membeli kerajaan yang paling kecil itu adanya di Italia. Luas wilayahnya kurang lebih kota Depok. Kalau kerajaan Sriwijaya, itu udah sampai ke Filipina. Ini kota Depok. Itu orang yang terakhir masuk surga dihadiahkan oleh Allah surga yang luas surganya sebesar kerajaan bumi. Kalau ambil yang paling kecil saja, yang paling yang paling sempit saja, kota Depok. Tapi ibu jangan mikir, Ustaz, kalau nanti istana kita di sana seperti luas kota Depok ini, siapa yang ngepel? Kata Pak Ibu, Pak Ustaz, siapa yang bayarin listrik? Nggak ada bu di sana yang ngepel, nggak ada bayar lagi yang bikin susah, nggak ada. Jadi intinya, insya Allah masuk surga. Dan kita berharap mudah-mudahan masuk surga kita langsung bos masuk dalam surga, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Amin. Yang pertama, ya, ampun. Yang kedua, pertanyaan dari pagi ada bagaimana tahun-tahun sebelum Rasulullah. Ya. Yang namanya tahun Masehi itu mulainya kelahiran Nabi Isa, maka disebut Al-Masih. Tahunnya Masehi, berarti startnya kelahiran Nabiullah Isa alaihi salam. Waktu Rasulullah lahir, Nabi Isa sudah lahir belum? Sudah. Karena jarak dari Nabi Isa kepada Rasul kurang lebih 671 tahun. Waktu lahirnya Nabi kan 671 Masehi, disebut tahun gajah. Belum tahun Hijriah. Karena saat itu belum ada tahun dalam bulan-bulan Islam, itu belum disebutkan menjadi tahun dan penanggalan Islam. Lahirnya ide gagasan munculnya tahun Islam mulai Muharram, Safar dan seterusnya itu ketika Khalifah Umar bin Khattab menulis surat ke raja-raja di sekian banyak wilayah, raja Persia, raja Romawi, nulis surat politik ke kerajaan-kerajaan yang ada. Tapi ketika dibaca kok nggak ada tanggalnya. Ini expirednya kapan? Karena kalau produk ada expirednya, maka kalau kita tulis surat kan juga ditulis sebelum kepada itu di atas sudah ditulis, atau minimal di bawah di atas tanda tangan ada tanggal, bahkan tempat di tanda tangannya. Depok 15 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal sekian Hijriah. Nah, itu dimulainya pada saat Umar bin Khattab. Pada saat beliau meminta masukan kepada para sahabat, apa yang akan digunakan standar awal penetapan tahun Islam, sahabat ada yang mengusulkan tahun kelahirannya Nabi. Setelah digulirkan, para sahabat menolak. Oh, kalau begitu waktu Isra Mi'rajnya Nabi, para sahabat juga menolak. Terakhir usulan yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Itu yang menjadi kesepakatan tahun dalam Islam. Walaupun tahun-tahun dalam Islam, tahun-tahun dalam satu tahun sebelum Islam ada, sudah ada nama-nama bulannya. Ya, bulan-bulan Muharram yang sekarang, bulan-bulan Hijriah sekarang sudah ada.
Jadi nama bulan Muharram, Hijriah, Safar dan seterusnya sampai Zulhijjah, Muharram lagi sudah ada, tapi belum menjadi kesepakatan tahun dalam Islam. Gitu tadi. Nah, yang ketiga dari Pak Haji Munyamin terkait dengan terjemah La ilaha illallah. Ini kalau kita kaji La ilaha illallah yang bisa 3 hari 3 malam. Kenapa? Kalimat la-nya itu apa? Ya paling tidak kita ketahui la itu ada maknanya bermacam-macam. Ada la nafiyah, penolakan. Penolakan apa? Terhadap segala macam bentuk Tuhan. Karena Tuhan itu tidak hanya manusia yang disembah oleh orang-orang terdahulu, bahkan patung, roh, pohon, binatang atau hewan, cincin, keris, ada yang menyembah makhluk-makhluk tersebut. Maka dengan kalimat la artinya semua jenis yang dituhankan ditiadakan. Maka terjemahnya tiada Tuhan selain Allah, atau yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, itu kalimat dari kalimat la nafi. Dan nanti bisa kita bahas mungkin taklim ya terkait dengan makna la ilaha illallah. Itu yang ketiga. Kemudian dari siapa? Ya, Bu Mama ya, terkait dengan tadi mungkin bentuknya bukan pertanyaan tapi sebuah pandangan, dan saya pikir itu cocok, setuju saya bahwa memang kita harus menyiapkan generasi yang tidak hanya unggul secara pengetahuan, sebab makna unggul itu bisa saja terpisah dari nilai-nilai Islam. Banyak orang unggul ilmunya, profesor, doktor, ya, tapi ternyata bohong, itu tidak Islam. Ya, kan sekarang ini banyak kepalsuan, beras palsu, ya, betul. Apa lagi yang palsu? Jangan. Kalau ijazah saya asli. Sekarang zamannya banyak palsu, ya. Jadi kita tambahkan unggul dalam hal akhlak Islam. Jadi, pemimpin harus mewarisi akhlak Islam. Bertutur kata jujur, ini haram, ini halal, saya ngambil, saya nggak ngambil, jujur. Sekarang Masya Allah ini kalau benar-benar ditegakkan hukum, Insya Allah Cipinang penuh Pak. Cipinang penuh sama koruptor. Kalau benar-benar ditegakkan. Kenapa? Karena tidak memiliki basic keimanan dan juga akhlak Islam. Sebab akhlak Islam itu jangankan kita mengambil barang yang jelas-jelas bukan milik kita. Sahabat Nabi ketika mau datang ke rumah Rasulullah SAW melewati perkebunan kurma, beliau setelah dari rumahnya makan daging, ada sedikit daging yang menyelip di giginya, tidak bisa dikeluarkan. Ada pelepah kurma yang jatuh, diambil giginya sedikit untuk mencungkil daging yang menyelip tadi. Apa yang terjadi? Sahabat tadi bermimpi dan diceritakan kepada Nabi, dia disiksa gara-gara cuma mengambil sepotong lidi untuk mencungkil daging yang ada di dalam gigi. Ya, sekarang bukan cuma lidi yang diambil, aspal dimakan dulu. Ma'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Sudah terjawab kan? Mudah-mudahan Allahumma wafiq ila khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.